Halo, kita berjumpa lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama Bun Bun. Nah, dia adalah salah satu apa ya? Oh iya, dia ketua Youth Forum DIY, yaitu adalah forum remaja di Yogyakarta. Mungkin kalau kita bakal membahas tentang COVID ya. Jadi masa-masa COVID kemarin, walaupun hari ini COVID sudah sedikit meredam, nah kita akan bercerita atau ngobrol sama Bun Bun tentang apa pengalaman Bun Bun di masa pandemi kemarin. Oke. Nah, kemarin selama pandemi dapat apa ya? Punya pengalaman yang menarik atau kurang? Maksudnya kurang apa? Kurang enak gitu loh. Kalau di pandemi aku jujur udah 2 kali kena COVID. Itu yang pertama yang di varian Delta. Delta ya. Ya, yang di varian Delta. Terus yang terakhir yang baru-baru ini ya. Yang baru-baru ini. Nah, tapi yang lebih parah sebenarnya yang Delta sih, karena sampai penyembuhannya itu sampai kurang lebih 2 bulan. Cukup jadi lama iya lama. Jadi fase istilahnya kalau aku ngomong fase kritisnya itu ya 2 minggu lebih. 2 minggu. Cuman fase penyembuhannya itu sampai 2 bulan. Oh, healingnya sampai 2 bulan. Iya. Itu waktu kena COVID itu pertama kali maksudnya itu apa ya? Kalau dulu bahasanya kalau tertular itu apa? Aku sampai lupa. Sudah terinfeksi. Ya, terkenanya tuh di mana? Kalau nggak salah itu di tempat kerja. Jadi dulu aku kerja sebagai barista, terus salah satu partner baristaku itu sakit, tiba-tiba sakit, demam tinggi, dan dia masuk pas kita nge-shift bareng. Terus sehari setelah dia sakit, dia izin, terus aku yang sakit. Terus dia setelah itu baru mengabari kalau dia COVID. Terus akhirnya aku tes juga, ternyata positif. Kemudian itu selama 2 minggu tuh parah banget yang varian Delta itu. Maksudnya waktu kena COVID kemarin, Bun Bun sendiri di rumah atau masuk ke shelter? Aku di rumah karena kebetulan waktu itu shelternya tuh penuh, jadi nggak diterima. Aku ditolak. Isoman? Iya, isoman. Di rumah. Nah, selama COVID kemarin itu kan masa kritis kan. Sedangkan isoman, terus penanganannya gimana, Bun? Kalau aku sendiri sih cuman banyakin istirahat sih sebenarnya, sama makan. Karena kalau makan tuh sebenarnya makan nggak enak banget ya waktu yang awal itu. Jadi bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Jadi cuman makannya tuh sayur, buah. Karena kalau makan makanan yang lain tuh nggak berasa enak gitu. Kalau buah masih. Kalau misalnya makanan-makanan yang plain tuh kan jadinya tuh kayak udah tahu nih rasanya plain gitu. Kayak beda kalau misal kita mau makan, contoh makan nasi padang, kita tahu ya di otak rasa nasi padang gimana, tapi pas masuk mulut kan beda, jadi kayak nggak kerasa enak. Jadi mending makan, kalau aku dulu mikirnya mending makan yang plain gitu, kayak buah, sayur yang cuma direbus gitu aja. Oh iya sih, aku juga pernah COVID juga tuh, Bun. Oh ya? Jadi kayak aku tuh mikirnya adalah makan dulu awal-awal kalau aku tuh lagi ngedrop kan pasti demam kan, demam terus batuk, flu gitu kan. Biasanya kalau udah demam itu dulu aku makannya yang pedes-pedes. Jadi makan anget pedes itu mungkin langsung keluar keringet terus sembuh. Nah, pas waktu itu aku minta sama ibuku suruh buat bikin sambal yang pedes dan makan pakai nasi anget. Dan itu gak keluar keringet. Aku curiga dong. Kenapa nih gitu. Nah, terus selang 3 hari itu aku bisa makan, nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain, dan ternyata tapi aku nggak sampai swab, cuman
bisa makannya ya kayak kamu tadi Ya. buah. Sebenarnya buah itu adalah kalau saat COVID itu adalah makanan yang cocok karena dia punya kadar air, terus manisnya tuh bisa apa ya? Bisa diterima saat Iya. lidah, ya kan? Jadi dia hal yang berbeda gitu kan. Betul. Kalau vitamin Aku vitaminnya biasa aja sih, vitamin bukan dari dokter juga, jadi beli di apotek yang ada di apotek kayak vitamin C, vitamin B gitu. Semua vitamin sih sebenarnya, vitamin D, vitamin E semuanya, pokoknya diminum aja gitu. oh iya, soalnya waktu varian Delta itu kan apa ya, kayak panik banget kan Ya orang-orang. parah-parahnya, Terus kan kamu swab nih. ya. Nah, itu tuh swab tuh setelah sebelum masa kritis atau setelah melewati masa kritis? Setelah, bukan, jadi pertengahan, jadi Jadi 4 hari setelah aku positif. Jadi setelah ketemu sama partnerku itu, Iya. terus 4 hari kemudian baru swab karena aku pertama nggak ada kendaraan, Iya. kedua nggak ada dampingan wali karena kebetulan di rumah lagi sendiri. Jadi emang nggak isolasi sendiri, bener-bener sendiri dan orang rumah lagi pada keluar. Terus ketiga selama 3 hari itu lagi parah-parahnya, jadi kayak demam tinggi yang lemes sampai nggak bisa jalan gitu. Nah akhirnya pas udah agak mendingan demamnya tuh baru swab dan emang benar ternyata. Akhirnya ya udah positif dan isoman gitu, menjalani isoman. setelah swab dikasih obat nggak? Enggak, cuman disuruh pulang karena aku swabnya di puskesmas. Jadi emang rame banget waktu itu. Zamannya Delta tuh rame banget, jadi Dan banyak yang meninggal juga kan? iya, dan puskesmas tuh ya kayak ya udah di swab positif ya udah suruh pulang. Ntar 14 hari lagi swab lagi ke sana. Kalau belum negatif ya pulang lagi gitu. Oh ya, dulu belum itu ya. Udah ada pendampingan belum sih dari puskesmas? Jadi saat kita swab kan Iya. positif, terus ada pemantauan dari puskesmas nggak gitu? Enggak, belum ada. Belum ada. Waktu itu belum ada. Jadi masih awal-awal banget ya, Bung? Iya, Maksudnya dalam artian masih awal jadi tahun berapa? 2020? itu 2021 sebenarnya. Oh, 2021. Cuman mungkin karena membludak ya di puskesmasnya, jadi nggak ada pendampingan gitu karena emang bener-bener banyak banget yang Iya, waktu kena itu. di daerahku juga, dan itu jadi panik gitu. Orang-orang pada panik. Jadi udah sendiri kena COVID, isoman sendiri. Jomblo. Iya, aduh wah. COVID, Itu sih, jomblo. COVID jomblo. Terus apa? Selama isoman kan ngedrop tuh. Ya, Aku maksudnya kurang bisa ngebayangin ya, maksudnya Iya. dalam kondisi kritis, maksudnya dari pengalamanku sendiri yang kena COVID dan aku pun ngerasain demam tinggi, terus pasti buat gerak tuh kan emang rada susah. kan, maksudnya buat aktivitas ibaratnya buat mau ngapa-ngapain tuh kan rada males juga, maksudnya mager Iya. gitu kan gara-gara badan udah nggak enak. Cara kamu survive kan waktu itu kan emang baru sendiri kan, terus survive-nya gimana di rumah? Kalau waktu itu emang susah banget ya, secara fisik kena, mental kena Iya. gitu kan, karena kesepian banget istilahnya kayak gitu. Udah nggak ada temen diajak ngobrol, nggak bisa kemana-mana, dan kebetulan rumahku tuh, kamarku tuh di belakang dan nggak ada jendelanya, jadi bener-bener kayak dikurung waktu itu. Terus ya survive-nya tuh paling nontonin film gitu, ngelakuin hal-hal yang apa ya, yang main HP doang gitu. Berjemur nggak? Aku berjemur, cuman berjemurnya itu hari-hari terakhir karena tetangga tuh pada skeptis karena rumahku tuh deketan banget. Jadi iya. kalau mau berjemur keluar tuh agak susah sebenarnya gitu. Iya, karena dulu emang saat kena COVID pun apa ya, kayak malah kayak kena penyakit yang maksudnya sebenarnya COVID itu kan menurutku sendiri ya, itu tuh cuman kita demam tapi dengan skala yang sedikit parah gitu. Iya, lebih parah. Tapi ngomongin berbahaya itu kan tergantung imun juga. Nah, tapi dengan apa ya, sikap masyarakat yang kayak gitu malah kadang bikin kita juga ngedrop kan. Iya, bikin tambah ngedrop sih sebenarnya. Jadi kayak Karena kepikiran omongan orang juga kan. iya. Jadi apalagi waktu masa-masanya Delta kan banyak kasus kematian Iya. juga karena COVID itu yang kan yang bikin Yang rada bikin serem. parah-parahnya. Terus ada pengalaman menarik gak selama COVID? Selama COVID itu ada yang ke COVID-ku yang kedua, yang
tahun 2022 berarti 2022 kemarin itu. kemarin ini pas akhir tahun awal tahun itu. Oh, jadi masa peralihan Ya. tahun 2021. Iya 21-22 itu aku ke puskesmas udah swab sendiri kan udah tren tuh swab sendiri kan iya, swab swab. sendiri udah positif terus habis itu ke puskesmas buat ngecek lebih lanjut kan karena waktu itu agak demam juga agak parah terus mau minta obat sebenarnya tuh. Nah terus aku bilang Mbak udah swab gini-gini sama perawatnya, terus perawatnya ternyata gak percaya. Dibilangnya cuman Mbak kamu itu cuman demam biasa. Tapi abis itu kayak gitu lagi kena anosmia nggak bisa nyium nggak bisa ngebawa makanan gitu. Kalau aku sih percaya itu positif gitu. Soalnya maksudnya di tahun peralihan 2001 dan 2002 kan mungkin kok kasus Covid sudah sedikit menurun kan. Jadi kewaspadaan mungkin ada berkurang juga karena sudah mendekati kehidupan normal. Maksudnya orang nggak pakai masker pun udah berani gitu loh dengan Covid dan tingkat kepercayaan masyarakat banyak kayak teori-teori bahwasanya Covid itu cuma konspirasi. Sampai nonton TV isinya Covid, buka Facebook isinya Covid. Nah, setelah melalui itu semua terus jadi di tahun itu udah vaksin. Itu aku udah vaksin. Yang kedua. Itu udah vaksin. Yang kedua. Jadi setelah vaksin malah kena Covid. Ya, itu sebenarnya kayaknya kalau menurutku lebih karena aku kurang waspada aja sih. Karena kan pas itu kan juga sama tuh mikirnya kalau kayak orang-orang lain udahlah nggak usah pakai masker gitu. Orang lain juga udah nggak pakai masker, terus bisa keluar bebas, udah mulai nggak bawa hand sanitizer waktu itu, udah nggak mulai kalau kemana-mana tuh nggak cuci tangan kayak gitu. Nah ternyata malah kena, mungkin karena akunya juga kurang waspada kayak gitu. Itu sebenarnya ini sih karena stigma masyarakat yang kayak udah Covid udah nggak ada gitu. Jadinya kita kan udah nggak pakai masker kemana-mana, santai gitu. Ternyata memang masih ada gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin Covid sampai saat ini pun masih ada gitu. Cuman tidak separah waktu yang pertama. Delta itu kan emang sangat kerjaan hilang, kegiatan mati total. Ya, sampai lockdown gitu. Kafe tutup nggak waktu itu? Tutup. Baristanya kena Covid? Tutup. Kafenya dijual. Iya, aku dipecat. Gitu. Jadi emang Covid itu memang efeknya sangat. Iya, efeknya gede banget sih sebenarnya. Untuk yang kedua tadi, kamu udah vaksin yang kedua atau baru pertama? Itu aku udah vaksin yang kedua. Kedua? Iya, udah kedua. Terus karena kurangnya waspada? Iya, malah kena lagi. Terus malah setelah itu malah jadi semakin waspada sih. Karena tahu tetap bahaya gitu loh di luar sana. Kalau nggak pakai masker, nggak cuci tangan. Gitu. Jadi walaupun udah vaksin, tetap kudu prokes kan? Iya, harus. Harusnya kan sesuai aturan. Berhubung kamu rada ngeyel kan? Iya dulu ya. Sekarang udah enggak. Jadi lebih tertib sekarang? Iya, sekarang udah tertib. Karena kena Covid kan? Iya, 2 kali. Nah, kita ngomongin vaksin juga nih Bun. Iya. Sebenarnya PKBID itu punya program juga buat vaksin booster, vaksin ketiga. Mungkin kita bakal ngomongin juga bahwasanya yang sekarang tuh kayak banyak hal-hal yang jadi vaksin tuh sebenarnya udah nggak perlu gitu loh. Oh iya. Ya kan banyak stigma itu gimana Bu menurutmu? Yang maksudnya sebagai alumni Covid 2 kali kan? Aku aja yang udah vaksin 2 kali kena Covid 2 kali, apalagi yang belum vaksin gitu. Kalau menurutku ya tetap harus vaksin. Sebenarnya konspirasi di luar sana itu kayaknya hanya sebatas konspirasi. Namanya juga konspirasi. Sesuatu hal yang belum tentu nyata kan. Hanya perkiraan. Jadi teman-teman sih harus vaksin sih sampai booster kalau bisa. Dan karena efeknya juga efeknya kerasa sih. Kerasa. Maksudnya dari saat kita belum vaksin sampai yang sudah vaksin pun beda saat beda. Kita kena yang kedua lebih ringan. Lebih ringan. Jadi pas Covid yang kedua itu gejala-gejalanya juga nggak terlalu parah, terus
efek-efek setelahnya itu nggak terlalu parah karena aku merasakan banget di covidku yang pertama sama covid yang kedua itu bener-bener jauh bedanya. Karena yang pertama itu sampai Masuk-masuk hampir berbulan-bulan kemudian itu masih belum bisa ngerasain, masih belum bisa ngebau. Jadi emang nggak enak banget gitu loh, kayak segala makanan yang kita tahu, yang rasanya ada di pikiran kita itu jadi berubah semua. Jadi yang kiranya enak iya jadi nggak enak gitu. Nah itu emang merubah segalanya sih sebenarnya. Jadi vaksin tuh memang benar-benar menekan dampak dari COVID, maksudnya kayak efek samping dari virusnya ya. Iya. Karena kan emang vaksinnya dibuat untuk melawan virus kan, tapi emang nggak bisa langsung sesembuh itu kan, emang ada proses untuk kedepannya gitu. Kayak harus terus vaksin. Terus dengan vaksinnya COVID juga sih, menurutku juga sebenarnya kita lebih santai juga kan. Apalagi sekarang akomodasi transportasi di Indonesia harus mewajibkan adalah vaksin ketiga kan. Vaksin ketiga. Ya. Jadi kalau mau memang benar-benar tanpa syarat, harus tanpa swab, tanpa itu kan kita harus menggunakan vaksin yang ketiga. Malah justru lebih murah kan kalau kita udah vaksin, terus kita mau perjalanan jauh kan nggak perlu swab. Swab sekarang harganya masih mahal gitu. Iya sih. Nah, di pesawat aja masih ratusan ribu gitu kan. Kalau udah vaksin sekali kan ya udah kita nggak perlu pakai swab lagi, nggak perlu tes lagi gitu, nggak perlu ngeluarin biaya tambahan gitu. Jadi ya sebenarnya nggak kayak orang-orang bahwasanya vaksin tuh dikasih chip atau kita bisa dikontrol dengan itu. Sebenarnya itu apa ya, hal-hal pemikiran yang sangat lucu gitu. Konspirasi lucu ya. Padahal vaksin juga kadang orang bilang males itu adalah dengan efek samping dari vaksin itu sendiri. Ada yang bilang vaksin itu bikin nggak enak badan atau sebenarnya kan itu nggak semua orang merasakan itu, cuman sebagian besar emang kayak gitu karena kita punya apa ya, penerimaan tubuh kita kan beda-beda. Yang vaksin ketiga kamu kemarin ngerasain apa? Yang ketiga itu aku pusing cuman biasa aja. Yang agak parah tuh yang vaksin pertama sebenarnya karena mungkin baru penerimaan pertama ya. Jadi yang sampai hampir pingsan di tempat vaksinnya. Iya, karena waktu itu kan kondisi baru banget berapa bulan setelah aku kena COVID yang pertama, jadinya mungkin harusnya kan anjurannya nggak boleh langsung vaksin, cuman nunggu berapa bulan dulu. Cuman aku udah vaksin, jadi tapi nggak apa-apa sih, cuman pas hari itu aja kurang enak badan, terus besoknya udah beraktivitas seperti biasa. Kamu pakainya vaksinnya jenis apa? Sinovac. Oh, Sinovac. Iya, Sinovac. Padahal kalau yang terkenal Sinovac adalah vaksin yang paling rendah efek sampingnya kan. Iya, efek sampingnya. Nah, sebenarnya kalau kan Astra ya, AstraZeneca. Terus sebenarnya aku di vaksin pertama itu kalau yang kurasain tuh hanya cuman nggak meriang sih bun, cuman di sini kan emang injeksi kan, terus kalau pegel emang wajar. Terus ngerasain sedikit pusing, kalau demam nggak sih, cuma ngerasain sedikit hangat, tapi nggak ngaruh banget gitu loh. Nggak sampai pingsan kayak aku lah. Cuman ngerasain rada nggak enak badan sih gitu, tapi itu pun cuman setengah hari doang, paginya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi yang padahal yang aku tangkap ya, bahwasanya AstraZeneca itu adalah vaksin yang paling dihindari. Iya, karena katanya ini ya efeknya luar biasa gitu kan. Tapi pas aku nyoba, aku kan waktu itu dapatnya Astra. Karena minta Sinovacnya dosinya habis, tuh minta Astra. Iya. Terus dapat Astra, aku pikir wah ini bakal ngedrop nih, terus ya kencang-kencang kan, aku sampai izin kerja waktu itu. Aku bilang, Pak, ini aku habis vaksin, ngomongin Astra gitu. Ternyata setengah hari aja pun besoknya bangun tidur udah hilang. Dan sampai dulu yang terkenal adalah Astra itu yang dosis ketiganya. Kan ada juga yang sampai ngedrop kan. Kalau aku enggak, Bu. Biasa aja, maksudnya
Ya cuman pegel aja, cuman pegel karena habis injeksi kan, cuman itu aja. Kalau ngomongin efek yang sampai demam tuh enggak sih. Jadi kita perlu nge-share juga sih masa pengalaman habis divaksin. Sebenarnya kalau mau vaksin tuh dianjurkan sarapan dulu ya. Iya. Karena kan mungkin kalau kan biasanya vaksin tuh kan pagi-pagi gitu, ada yang suka nggak sarapan. Nah itu mungkin efeknya tuh gara-gara itu gitu. Aku kemungkinan besar juga waktu vaksin yang pertama itu gara-gara nggak sarapan sih. Jadinya tubuhnya tuh lagi nggak siap, nggak ready, dimasukin virus kan, maksudnya buat vaksin terus drop gitu. Karena belum sarapan. Iya, ya. karena belum sarapan. Sama mungkin dulu karena emang antrian vaksin emang luar biasa ya. Iya, rame banget. Dari pagi sampai sore. Sampai sore penuh. Sampai desek-desekan itu kan antrinya. Mungkin kayak gitu. Jadi apalagi sebenarnya vaksin tuh nggak sakit. Iya, nggak sakit sama sekali. Buat aku yang punya fobia sama jarum suntik, ternyata vaksin tuh nggak seperti yang kupikirkan dan aku bayangkan. Bahwasanya aku kan sebenarnya aku nggak takut sama disuntiknya sih, Bun. Lebih ke takut sama bentuk jarumnya. Oh iya. Ya, jadi aku tuh Fisiknya ya. aku lebih kebayang-bayang sama bentuk jarum saat masuk ke kulit. Jadi kan aku dari SD kan, terus melihat kayak apa ya, dijutut gitu loh. Jadi kayak proses jarum nusuk kulit kayak apa ya, kayak yang di slow mo gitu loh. Aku bayanginnya itu. Jadi kalau disuntik gak masalah, cuman takutnya sama jarumnya. Sebenarnya buat teman-teman yang takut vaksin dengan alasan takut disuntik, ya sebenarnya itu vaksin itu prosesnya nggak lama. Ya cuman bentar banget gitu. Rasanya cuman kayak ditusuk pelannya trik gitu kan. Udah ya Mbak gitu. Udah selesai loh. Oh udah ya udah. Aku sebagai orang yang punya fobia kan cuman bilang, "Hah, gini doang Bu," gitu. Waktu itu langsung, "Iya Mas, cuman gini doang." Oh, kalau gitu aku mau 2 kali gitu. Karena emang nggak sakit gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih belum vaksin bisa melakukan vaksin, walaupun teman-teman punya fobia jarum suntik atau takut disuntik. Sebenarnya tuh dengan teman-teman nggak lihat tuh prosesnya emang benar-benar singkat dan cepet banget. Atau bisa ditemenin ya kalau yang takut gitu kan. Kalau pegangin punya pacar. Ya. Kalau nggak punya ya udah kasihan. Megangin kursi. Suster. Nggak boleh. Udah tua tapi kan udah ibu-ibu juga. Iya. Kalau paling aman sih megangin itu Bun, meja. Oh, iya sih. Aman banget ya. Biasanya ada meja kan, jadi dipegangin aja. Kalau aku dulu biar nggak terlalu takut sih, aku lebih ke buat ngalihin pandangan lah ya biar. Dulu kan pakai jaket kan, aku pakai jaket itu, yang penting nggak lihat jarumnya. Jadi sebelum masuk aku selalu pesen sama perawatnya bahwasanya, "Mbak, aku punya fobia jarum. Nah, terus kalau buka jarum jangan di depan gitu loh, biar aku nggak terlalu kepikiran ya, biar nggak terlalu overthinking sama jarum." Jadi buat teman-teman yang masih punya alasan takut suntik, banyak hal kok. Jadi sebelum masuk lebih baik diobrolin sama petugas yang di dalam. Ada di situ, ada di tempat vaksin itu. Kalau nggak misalnya kurang ya ada kan biasanya buat laki-laki nanti minta perawat yang masih muda, kalau yang cewek minta yang cowok kan. Petugas vaksin sekarang udah banyak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Oh itu ya yang dilihat ya. Iya, itu sebenarnya memberikan sebuah motivasi untuk vaksin. Sebenarnya pengalihan pikiran sih. Padahal walaupun itu nggak ngaruh, karena kita takutnya sama jarum suntik, bukan fokus sama perawatnya. Karena kita fokusnya udah di pikiran suntik gitu. Udah kebayang-bayang. Nah, jadi buat teman-teman yang besok masih belum vaksin, PKBDI bakal ngadain vaksinasi booster. Kapan tuh? Nah, itu masih belum dirilis buat tanggalnya. Berarti tinggal tunggu di sosmednya ya gitu. Jadi buat teman-teman besok bisa ngepoin atau pengen tahu bisa follow di apa tuh IG-nya? Di IG-nya. Apa tuh IG-nya? IG-nya tuh @pkbidi. Kalau di Bantul sendiri, berhubung kita kan di Bantul kan sekarang IG-nya PKBI Bantul adalah @pkbi.bantul.
Jadi buat teman-teman yang ingin melaksanakan vaksinasi dan mencari info vaksinasi untuk booster, nanti Bisa follow IG-nya. terus dipantengin terus Iya, lah. dipantengin terus. Dihidupkan notifikasinya. Jadi nanti setiap PKBD bisa update. Sebenarnya nggak cuman vaksinasi aja di situ, banyak hal-hal positif tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan remaja. Atau nanti bisa kalau memang mau diskusi sama teman-teman yang di PKBI kan banyak juga remaja di situ. Jadi jangan takut buat datang ya. Soalnya di PKBI juga nggak semua orang tua karena kita punya tim remaja yang anak muda gitu. Asik-asik ya. Asik-asik. Bisa ngobrol sama kita ya nanti ya. Jadi buat ngobrol kita bebas sih. Yang penting nggak rasis sama nggak toksik. Toksik dikit nggak masalah. Dikit aja tapi ya. Oh ya, itu vaksinnya gratis apa bayar biar teman-teman kan tahu gitu. Kalau PKBDIY melakukan vaksinasi yang jelas itu gratis. Gratis guys gitu. Sekarang pun banyak juga kan vaksinasi juga yang dapat hiburan staycation di hotel mana gitu. Kemarin aku ngincer yang udah ini udah siap-siap. Tapi ternyata jadwalnya tabrakan sama kegiatan lain. Aku udah vaksinasi gratis nginep di hotel gitu. Yang deket itu loh. Seman City Hall. Bukan. Yang Jalan Magelang tuh Jogja City Mall. Jogja City Mall. Iya kan? Iya. Yang dekat JCM itu kan ada hotel kan di situ. Nah, di situ nginepnya kan lumayan tuh. Lumayan banget. Hotel gede kan? Iya. Udah dapat pokoknya paket lengkap. Jadi terus kalau di tempatku ya di Puskesmas tuh ada kalau kamu vaksin dapat minyak goreng. Oh ya? 1 liter. Waktu itu kan minyak goreng lagi mahal-mahalnya. Iya, waktu viral-viralnya. Iya, minyak goreng mahal terus kan lumayan. 1 liter bisa nyampe 25.000 atau 30. Kita vaksin gratis, udah dapat vaksin, dapat minyak goreng. Minyak goreng lah. Ibu senang, kita sehat. Sebenarnya banyak strategi-strategi yang buat orang-orang biar mendorong vaksin ya. Apalagi besok di DIY kan di PKB DIY yang jelas bisa ketemu orang-orang baru dan kita sebenarnya kalau mau vaksin di PKB itu nggak cuma dapat vaksin aja, kita dapat relasi baru. Bisa ketemu aku kayaknya. Ada bun-bun di sana. Mungkin kalau besok bisa ketemu saya juga. Kalau pengen ngobrol kan. Atau mau ngapain kayak nggak apa-apa ya. Ngopi-ngopi kan sebagai remaja kan butuh tempat buat diskusi, buat bahasanya nge-chill kan. Chill Netflix. Enggak. Beda itu beda. Kan itu baru rame juga kan. Netflix and chill gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen vaksin dan pengen ngakses vaksinasi buat yang butuh vaksinasi booster, tunggu aja bakal ada rilisan besok buat info terbaru dari PKBI DIY atau dari PKBI cabang di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul sama Kota. Nah, di situ buat teman-teman yang pengen ngepoin cek aja di paling mudah ya di PKBI DIY. Nanti kalau cabang ya kalau berhubung saya di Bantul ya PKBI.Bantul. Nah, mungkin ada pesan atau close statement buat dari Bun-Bun untuk teman-teman agar tetap waspada walaupun sekarang pemerintah sudah melonggarkan aturan, jadi sudah tidak boleh tidak menggunakan masker di luar ruangan, tapi kan tetap menggunakan masker di saat kita berkerumun tetap masker dipakai, tapi kalau di luar ruangannya sudah boleh kan. Nah, mungkin ada pesan buat teman-teman yang di luar. Kalau untuk teman-teman di luar sana, tetap jaga prokesnya, tetap diketatin prokesnya untuk keperluan diri sendiri sih sebenarnya. Tetap cuci tangan, pakai masker, terus jangan lupa vaksin di PKBI. DIY. Ataupun bisa akses vaksin di puskesmas atau rumah sakit terdekat atau tempat-tempat terdekat yang menyediakan akses vaksinasi. Mungkin itu aja. Sebenarnya kita lebih ke cerita sih sama Bun-Bun tadi, jadi mungkin buat teman-teman yang belum vaksinasi bisa vaksinasi karena banyak juga yang untuk cuma alasan akomodasi. Sebenarnya itu untuk
kembali ke diri kita sendiri, karena vaksinasi juga mencegah dari virus COVID. Jadi jangan pernah lengah bahwasanya COVID itu sudah hilang. Ya, masih ada kok. Jadi- Cuman ya kita perlu waspada aja gitu. Lebih menjaga diri ya. Iya, menjaga diri. Mungkin ngobrol sama Bun Bun untuk masa pengalaman COVID ya, itu cukup cukup sekian. Sekian. Dari saya dan Bun Bun, terima kasih. See you.